Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Tarmidi dari kelas IAT 4A akan membacakan resum dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran untuk tugas bab 6, kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan kedua Zaid bin Tsabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, sejumlah riwayat mengemukakan pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam versi mayoritas dan juga versi minoritas. Riwayat mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Quran, sampai karya-karya sejarah. Sementara versi minoritas tidak dapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan sampai kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Hudzaifah bin Yaman menghadap Khalifah Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan juga Irak dalam ekspedisi militer ke Armenia dan juga Azerbaijan. Akhirnya ia melihat umat Yahudi dan Nasrani yang bertentang tentang dialek atau pengucapan lafal dalam Al-Quran, dan mengadukan hal ini kepada Khalifah Utsman bin Affan dan berkata, "Kirimkanlah kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak dan juga disalin, lalu kami sebarkan kepada para pemimpin-pemimpin dan juga pasukan-pasukan agar kita menjadi bacaan yang satu." Akhirnya Sayyidatina Hafsah, anak dari Umar bin Khattab, mengirimkan suhufnya kepada Utsman, yang kemudian memanggil Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dan memerintahkan mereka menyalin beberapa mushaf Utsman. Berkata juga kepada 3 orang Quraisy yang tadi disebutkan, "Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka." Mereka mengikuti perintah tersebut, dan setelah berhasil menyalin suhuf itu menjadi beberapa mushaf, Utsman mengembalikannya kepada Hafsah. Mushaf-mushaf salinan yang ada kemudian dikirimkan ke setiap provinsi dengan perintah agar rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen ataupun tulisan-tulisan yang ada dalam batu, tulang, dan juga pelepah kurma, untuk dibakar habis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagaimana diberitahukan dalam riwayat mayoritas di atas, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama merupakan komisi pengumpulan adalah Zaid bin Tsabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan juga mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Dan kemudian 3 orang lainnya ialah berasal dari Quraisy. Untuk ketika berbeda pendapat maka akan menggunakan dialek Quraisy. Selanjutnya penyebaran mushaf Utsmani. Telah kita ketahui bahwa mushaf Utsmani telah diperbanyak dan juga dikirim ke provinsi-provinsi. Riwayat-riwayat tentang jumlah yang berhasil diselesaikan penulisannya ke kota-kota mana saja yang ia dikirimkan itu beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan juga Damaskus. Pemusnahan mushaf dan fragmen non-Utsmani menurut sebagian riwayat di atas dilakukan dengan merobeknya kharqa atau sinalnya syaqqa dan juga mazaqqa
Tetapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa sobekan tertentunya masih bisa disalahgunakan. Ada riwayat yang pertama menjelaskan bahwa kata merobek dan membakar dalam kedua riwayat tersebut dalam memusnahkan mushaf yang non-Utsmani. Perbedaannya hanya terletak pada tidaknya satu titik di atas huruf pertama. Selanjutnya karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihad. As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Sementara di tempat lain ia mengumpulkan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Selanjutnya ialah otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integritas mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita ini juga memberikan eksistensi jumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagaimana besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasikh dan juga mansukh, sebagaimana lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi. Ya, secara garis besar yang terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasa nasikh dan juga mansukh. Wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf. Kedua, wahyu yang terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf. Yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Selanjutnya ialah dari buku yang kedua, yakni The History of the Quranic Text. Bab 7 menjelaskan mushaf Qurani. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Ya, Khalifah Utsman menyuruh membakar Quran-Quran non-Utsmani agar tidak terjadinya perselisihan dialek, ya, seperti yang terjadi di kaum Nasrani dan juga Yahudi. Utsman juga mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Artinya dari Ummahatul Mukminin beliau meminjam mushaf karena beliau memandang Ummahatul Mukminin lebih mengetahui daripada beliau tentang Quran. Yang selanjutnya ialah perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Quran Utsmani. Tanda pemisah surat. Pada awalnya mushaf Utsmani tidak memiliki pemisah surat. Permulaan tiap surat dapat diketahui dari ungkapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisannya tidak berjarak dan lebih senggang. Selanjutnya ialah pemisah ayat. Mushaf Samarkand juga dikenal sebagai mushaf Taskent, dinisbatkan ke Utsmani, yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampak mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Sebelumnya pemisah ayat yang dipajang disisipkan. Tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu ditetapkan sebagai penulis bebas penggunaan pilihan sendiri. Jadi Quran ini mengalami beberapa perombakan, yakni untuk memudahkan kita umatnya sekarang untuk membacanya, seperti pemisah ayat dan juga pemisah surat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.